Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan lagi ya. Nah, ini juga umum ditanyakan oleh beberapa ikhwah kita ketika sakit ya, terutama di sini terkonfirmasi COVID-19. Apakah saya boleh menggunakan herbal, Dok? Apakah herbal dan obat ini saling bertentangan, Dok? Nah, ini juga pertanyaan yang bisa saya jawab untuk di-sharing ya, agar semuanya bisa memahami kondisi yang terjadi di dalam sebuah perjalanan COVID-19 ini. Baik, pada umumnya ya, herbal atau lebih sering dikenal obat-obatan herbal itu diperbolehkan, silahkan dikonsumsi. Ya, tidak ada larangan, tidak ada batasan selama itu memang baik. Contoh misalkan kita menggunakan jahe, ya itu termasuk herbal. Ya, atau menggunakan temulawak itu juga termasuk herbal. Atau mungkin madu herbal, ya, habatus sauda itu juga termasuk herbal. Nah, silahkan, itu pada umumnya adalah boleh digunakan atau diminum. Ya, tentunya kita harus tahu sebelumnya apakah penyakit yang sebenarnya kita derita. Ada beberapa penyakit yang memang proses perjalanannya itu tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan herbal. Ya, sebagai contoh adalah penyakit TBC atau flek. Ya, TBC atau flek itu kuman tidak biasa. Ya, kuman tidak biasa. Oleh karena itu butuh juga obat-obatan medis. Tidak bisa disembuhkan dengan ikhtiar dengan herbal. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan COVID-19 ini? Baik, untuk COVID-19 sebaiknya tetap menggunakan obat-obatan medis. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa proses perjalanan penyakit COVID-19 ini ada tiga fase atau 3 tahap. Nah, tentunya butuh obat-obatan khusus dan spesifik untuk membantu proses penyembuhan atau paling tidak meredakan gejala-gejala yang diderita. Ya. Lalu bolehkah kita mengkonsumsi herbal? Boleh, tapi jangan melupakan obat-obatan. Ya. Jangan melupakan obat-obatan medis. Herbal plus obat itu lebih baik. Ya. Obat tanpa herbal itu juga baik. Tapi herbal tanpa obat-obatan medis untuk kasus COVID-19 ini berarti itu berbahaya. Ya, karena ada memang proses perjalanan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan herbal. Walaupun setiap penyakit itu adalah yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ikhtiar sunatullahnya, ya, ikhtiar sebagai manusia yang mempunyai ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada hukum sebab akibat. Ya. Nah, obat-obatan herbal dan obat-obatan medis tidak pernah bertentangan. Ya, semuanya saling melengkapi, saling mendukung. Jadi, boleh menggunakan herbal tapi jangan lupakan obat-obatan. Karena herbal ini adalah hanya pelengkap saja. Ya, tapi yang utama adalah obat-obatan medis. Nah, itu untuk kasus COVID-19. Edukasi sedikit tentang herbal. Ya. Ada 2 jenis penyakit yang dikategorikan oleh penyebab mikroorganisme atau yang sering kita sebut penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Ya, penyakit infeksi ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh kuman, virus, jamur dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit non-infeksi ini lebih banyak disebabkan oleh pola makan, gaya hidup, ya, dan lain sebagainya. Pada kondisi-kondisi penyakit infeksi, obat medis ini sangat dianjurkan, disarankan. Dan herbal tidak disarankan, ya, hanya pelengkap. Sedangkan pada kondisi penyakit-penyakit yang non-infeksi, silahkan menggunakan herbal. Fadol, misalkan penyakit hipertensi. Ya, penyakit hipertensi atau mungkin
penyakit-penyakit yang akibat pola makan, nah ini boleh menggunakan herbal. Ya, tapi tetap harus dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada dokter yang merawatnya. Nah, demikian. Kalau ada pertanyaan, bolehkah saya menggunakan herbal? Boleh, tapi pelengkap. Ya. Tetap yang utama adalah obat-obatan. Mungkin ini ya yang bisa saya sharing. Jadi tidak ada masalah dengan herbal, yang penting tetap jangan lupakan obat-obatan. Dan kembali lagi ke proses perjalanan penyakit COVID, ada 3 tahap. Itu juga bisa rekan-rekan pelajari ya, harus dimengerti kondisi yang saat ini dialami. Baik, mungkin itu ya yang bisa sedikit saya sharing terkait herbal atau obat-obatan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.